Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita, Yunus 3 ayat 1-10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, kemurahan Allah yang menyelamatkan. Kemurahan dikaitkan dengan kata keset atau hen dalam bahasa Ibrani, artinya kasih sayang atau kasih setia. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga salah satu artinya adalah kasih sayang. Jadi kemurahan Allah bisa juga artinya kasih sayang Allah. Sekalipun ia adalah Allah yang murah hati, Allah yang penuh dengan kasih sayang, bukan berarti ia toleran terhadap kejahatan. Siapa saja yang berbuat jahat tidak luput dari penghukuman, dan tidak ada kejahatan yang terselubung baginya. Bahkan kejahatan yang tersembunyi di lubuk hati pun semuanya terlihat olehnya. Namun, kemurahan hati Allah menyelamatkan bangsa-bangsa atau orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam nas khotbah kita dikisahkan tentang bangsa Niniwe yang melakukan kejahatan. Bangsa ini dikenal dengan bangsa yang kejam, beringas dan penuh dengan kekerasan, sehingga Allah merancangkan penghukuman bagi mereka. Dalam waktu dekat, kota Niniwe akan segera ditunggang balikkan. Namun, Allah tidak melakukan hal itu sebelum rancangan itu diberitahukan kepada mereka. Yang sudah pasti tujuannya adalah supaya mereka beroleh kesempatan untuk bertobat meninggalkan kejahatan itu. Dengan demikian mereka diselamatkan. Disinilah letak kemurahan Allah, bahwa Allah memberi kesempatan bagi mereka untuk meninggalkan kejahatannya. Allah menyuruh Nabi Yunus untuk menyerukan bahwa 40 hari lagi kota itu akan ditunggang balikkan. Dan ternyata orang-orang Niniwe bukanlah orang yang tegar tengkuk. Mereka percaya akan seruan Nabi Yunus dan menanggapi seruan itu dengan sangat serius. Dalam ayat 5 dikatakan, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Bukan hanya rakyat tapi rajanya juga. Dalam ayat 6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Raja dan pembesar memaklumkan puasa kepada rakyatnya.
Bukan hanya orang-orang, tapi ternak-ternaknya turut berpuasa. Ini mereka lakukan dengan harapan Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga mereka tidak binasa. Dan apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia. Melihat pertobatan itu, Allah menyesal atas rancangannya, dan ia pun tidak jadi menunggang balikkan kota ini. Ini adalah kemurahan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita juga adalah orang-orang yang patut dihukum karena kejahatan yang kita lakukan tak terkira dan tak terhitung jumlahnya. Mungkin ada yang mengira dirinya tidak jahat sebab ia seorang aktivis gereja, pengacara firman Tuhan, pengkhotbah, aktif di rumah Tuhan. Namun ketahuilah, orang-orang seperti ini pun sudah ada sejak dahulu kala. Tapi menurut Yesus, mereka juga adalah ular beludak, penjahat dan penipu. Mereka tidak mempunyai kasih. Jadi, tidak ada yang luput dari kejahatan. Semua orang sudah berbuat jahat dan patut dihukum. Tapi karena kemurahan Allah memberikan keselamatan. Kristus datang ke dunia ini menyerukan pertobatan. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17 disebutkan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan bukan hanya menyerukan pertobatan, tetapi ia juga menjadi korban tebusan untuk penyelamatan kita. Namun yang menjadi perenungan bagi kita, bagaimanakah kita menanggapi seruan pertobatan yang disampaikan Yesus Kristus? Ada yang mendengarnya, tapi tidak menghiraukannya, tidak menganggap penting seruan tentang penghukuman dan pertobatan. Sebab baginya yang terpenting adalah seruan tentang berkat-berkat Tuhan yang melimpah, serta mukjizat-mukjizatnya. Bagaimana supaya sukses menjalani kehidupan. Jika hal ini terus yang dicari-cari, maka sangat sulit baginya untuk bertobat. Dan jika tidak bertobat, maka tidak akan luput dari penghukuman. Orang yang mendengar dan percaya tetapi tidak berbuat apa-apa, tidak meninggalkan kejahatan, mereka juga tidak akan diselamatkan. Tetapi orang yang mendengar seruan tentang penghukuman dan mendengar seruan tentang pertobatan lalu percaya dan menyesali perbuatannya serta meninggalkan kejahatan, mereka akan diselamatkan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kemurahan Allah. Tunjukkanlah penyesalan dengan sungguh-sungguh. Berserulah dengan keras kepada Allah serta tinggalkan segala kejahatan itu. Orang yang selama ini membenci saudaranya baiklah ia mengasihi. Yang mendendam baiklah mengampuni. Yang berbuat curang baiklah berlaku jujur. Yang menindas dan menekan orang lain baiklah ia meninggalkannya perbuatan yang jahat itu. Yang suka membuat keributan baiklah ia berubah menjadi orang yang membuat damai. Yang selama ini malas memuji Tuhan, baiklah ia bernyanyi dan berdoa memuliakan namanya dengan suara yang nyaring. Jika sampai saat ini kita masih hidup, itu adalah kemurahan Allah, supaya kita beroleh kesempatan meninggalkan kejahatan. Oleh sebab itu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, supaya kemurahan hati Allah yang dikerjakannya di dalam Yesus Kristus tidak sia-sia, tetapi olehnya kita beroleh keselamatan. Amin.